Masih bersama saya di program terbaru Terput TV, yaitu Tervot, Teratai Putih Podcast. Dan masih bersama orang tua kita, Bapak Dr. Andes Haji Saifullah selaku Ketua Yayasan Teratai Putih Global. Baik Pak Haji, untuk selanjutnya yang ingin kami tahu nih, dan tentu sahabat-sahabat Terput TV juga penasaran sekali. Sebetulnya apa yang melatar belakangi Pak Haji mendirikan Teratai Putih Global? Terima kasih. Pertama, memang saya senang dunia pendidikan. Yang kedua, ini kejadiannya sebenarnya menarik ya. Waktu itu saya menjadi Perumnas, diberi amanah menjadi kepala pengelola Perumnas Klender. Apa tugasnya? Pertama, mengalokasikan rumah. Kedua, pembinaan penghuni. Ketiga, menyiapkan sarana fasilitas. Nah, waktu membagi rumah selesai. Setelah penghuni pada masuk, sana nggak ada fasilitas, nggak ada sekolah, nggak ada shelter bus, nggak ada pasar, nggak ada apa-apa, rumah ibadah nggak ada. Nah, akhirnya datang warga ke saya, Pak Saifullah, saya ke sekolah jauh, bikin sekolah. Nah, ternyata Perumnas ini setiap lokasinya selalu menyiapkan tanah untuk fasilitas umum. Akhirnya dengan mudah saya hubungi DKI, bangunkan SD, SMP, hubungi Depdikbud, bangun SMP SMA. Nah, suatu ketika mereka minta dibangunkan TK. Saya datang ke DKI lagi, kalau TK nggak ada programnya Pak Saifullah katanya. Waduh. Niat waktu itu sama sekali nggak niat, sama sekali nggak niat bisnis, hanya membantu saja. Akhirnya Perumnas punya 2 kios, saya sewa resmi, bikin TK. Subhanallah, yang hadir itu luar biasa, penuh. Nah, lama-lama warga ini lagi usul lagi, ingin bikin SMK. Saya datang ke Depdikbud, kalau SMK ada program. Kami hanya program SD, TK, SD, sampai SMA. Akhirnya ini menarik. Saya beli tanah Perumnas beli sangat semi komersial. Itu murah sekali, hanya per meter 50.000. 3 juta saya beli, 15 meter kan ya, hasil 5 tahun. Nah, qadarullah waktu itu saya kenal baik dengan Pak Herbowo. Saya kenal dia itu zaman dia jadi Kepala Direktorat 4 Pembangunan. Kenapa saya kenal baik? Dia ketua tim pembagian rumah Perumnas. Saya ketua hariannya, ketua pelaksananya. Nah, baiklah. Saya bilang, Pak Prabowo, ini kan Pemda ini nggak punya dana untuk bikin SMK dan TK. Saya bertanya dari Perumnas di Belangsur, ada nggak bantuan DKI? Dia gampang, bikin pengajuan Pak Saifullah, bikin notaris bantuan, 3 juta. 3 juta, ingat kok. Uang 3 juta dulu, dapat 3 lokal tuh, jadi SMK. Itu subhanallah, animunya sangat banyak ya, banyak. Nah, berjalanlah. Terus dalam perkembangan, jadi Pak Herbowo itu sejelaskan, dulu pernah Kepala Direktorat 4 Pembangunan, Ketua Bapeda, dia wakil gubernur. Ya. Waktu ininya Pak Cokro Panono gubernurnya, orang baik, saya senang sekali ya. Nah, akhirnya kan saya pindah ke Pontianak ceritanya ya. Akhirnya ada orang saya percaya dilaksanakan. Tapi alhamdulillah, sejak TK ini mula-mulanya maju, lama surut. Kenapa surut? Saingannya sekitarnya ada, akhirnya hilang. SMK itu eksis terus. Nah, dulu begini Pak Asep, kalau bangun sekolah dulu saya nggak banyak peluang. Kenapa? Kan tiap tahun ada uang pangkal tiap tahun tuh. Uang pangkal sana itu buat investasi. Bulanannya uang SP segala macam ya. Dulu nggak ada bos dulu ya. Tapi alhamdulillah cukup. Ya. Sehingga pelan-pelan dari Perumnas Klender ini
saya beli tanah di Kayu Ringin, ya di Perumnas 1 ya. Akhirnya meluas lagi ke Perumnas 2 dan Arjuna, Tanah Jawa 5. Meluas lagi ke Ciketing sini. Meluas lagi ke Cimuning. Nah, saya berpikir begini, rasa-rasanya hampir nggak mungkin ya Terputih ini bisa tumbuh, kembang, berkesinambungan. Tadinya hanya ngelola TK, karena 9 sekolah. Saya merasa nggak punya untuk itu. Saya berpikir ya, kok kenal demikian ya. Saya menduga nih, Terput bermain ini hanya karena berkah saja, ya, bukan karena kemampuan saya, atau juga tidak, hanya berkah saja. Nah, terus saya katakan filosofi tadi, kalau kita benar-benar nolong sama Allah, Allah pasti nolong kita, barangkali ya mudah-mudahan benar. Jadi Terputih berkembang ini semata-mata karena keberkahan saja. Ya, saya bilang tadi, kerja ikhlas dengan cerdas, terus juga all out, sungguh-sungguh dan juga tuntas ya. Yang kedua adalah kenapa? Kalau punya rezeki, jangan sayang-sayang berbagi. Itu ya. Nah, yang ketiga, syariat dan semampu kita. Makanya mungkin nggak heran ya, kalau saya ngotot bangun masjid, ngotot bikin Jumat berkah, itu kan beraja. Mungkin itu ya. Di situ minus point, kita keluar uang, lanjut terus. Nah, yang terakhir adalah saat sekarang pandemi ini, COVID ini, banyak sekolah lain yang kolab. Bahkan saya nggak sebut namanya. Sudah 3 sekolah nih, saya nyuang ke saya, betul. Pak Saiful, tolonglah katanya, buat bayar gaji bulan depan, saya kasih aja tuh. Tanpa jaminan, tanpa saya kasih gitu aja. Saya ini belum bayar, tapi teman saya baik ya. Nah, kita walaupun muridnya berkurang banyak, tunggakannya naik, alhamdulillah. Tiba-tiba ada kebijakan pemerintah, uang bos ini boleh untuk bayar gaji. Mulanya separuh, bisa juga separuh, tapi saya nggak tega, udah separuh aja lah kita perlunya ya. Nah, ya barangkali ini syariatnya, kalau nggak ada kebijakan pemerintah, uang bos boleh buat gaji, kita nggak tahu juga nih, ya kan ya. Nah, jadi ternyata di mana kemauan, situ ada jalannya, dan jalan terbuka. Nah, jadi kesimpulannya adalah kalau hidup kitanya niatnya ibadah, itu pasti banyak jalan yang memudahkan usaha kita. Ya, dan kalau ada gangguan, biasanya itu hasilnya happy ending. Ya, itu ya. Soal nama juga suka nanya ya. Ya, betul, Pak. Kenapa namanya teratai putih gitu ya? Iya, betul. Dan jangan Pak Saifullah ini ahli persilatan gitu ya. Nggak ada. Ya. Namanya teratai putih. Kenapa teratai putih? Itu berdirinya di jalan teratai putih itu saja sebenarnya, nggak ada apa-apa lagi tuh. Ya kan, nggak ada, misalnya nggak ada tuh. Hanya belakangan memang saya baca di internet banyak sekali itu keunggulan Pak, tapi itu kan belakang dikait-kaitkan ya, kawasan dicocok-cocokkan ya. Jadi nama itu kan dengan macam-macam ya. Nah, kenapa pakai global? Ada peraturan dari Depdikbud bahwa setiap sekolah nggak cukup pada yayasan, harus didaftar di Depdikbud. Lalu ditolak karena rakyat itu ada yang punya. Stabilnya global gitu ya. Jadi sebenarnya begitu aja, jadi nggak ada apa, nggak ada mistik-mistik lah nama itu ya. Walaupun saya merasakan itu membawa berkah. Nah, jadi itu. Nah, sekarang masa pandemi ini saya kira punya tantangan yang sangat berat ya, karena ekonomi sudah mulai lesu ya. Jadi oke. Saya kira itu sementara ya. Terima kasih. Baik sahabat-sahabat Terputih TV, demikian tadi perbincangan kita dengan Bapak Ketua Yayasan Teratai Putih Global,
yang dimana perbincangan tadi banyak sekali hikmah, pelajaran yang patut kita jadikan contoh agar kita juga mampu seperti beliau, bahkan bisa lebih baik daripada beliau. Sahabat-sahabat Terpu TV, baik demikian podcast kita pada kesempatan episode pertama ini. Dan kepada sahabat-sahabat Terpu TV, jangan lupa terus ikuti dan saksikan Terpot Teratai Putih Podcast di episode selanjutnya. Dan pastinya di episode selanjutnya akan ada podcast-podcast kita yang lebih menarik dan lebih seru lagi. Untuk itu, terima kasih atas kebersamaan sahabat Terpu TV pada kesempatan podcast yang pertama ini. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Terus komentar apabila ada masukan-masukan ataupun kritik, saran yang membangun untuk Terpu TV supaya lebih maju dan berkembang serta memberikan manfaat kepada sahabat-sahabat Terpu TV semuanya. Saya Asep undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.